Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini kita sudah mencicipi kue-kue makanan yang sungguh enak dan lezat ini di Fadilah ini. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu-tunggu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kita diciptakan Allah sebagai manusia. Dan qad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Kami jadikan kamu sangat baik. Kepala di atas, setelah itu dada, setelah itu perut, setelah itu kehormatan, setelah itu kaki. Bahwa memang nilainya manusia ini adalah di kepalanya. Kalau kepalanya sudah berisi, itulah mata nilainya. Kepala yang berisi ini ditunjang oleh dadanya ya, yaitu iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kepalanya berisi ilmu, dadanya berisi iman dan takwa, untuk mengisi perut dah susah. Dan kalau ketiganya ini sudah jalin, juga untuk mencari jodoh juga enggak susah. Tapi kepalanya enggak ada, walaupun bagaimana gagahnya kita, badan tegak segala macam, tapi kalau kepalanya kosong, berpikir orang dulu mau cari menantu nih kayak gini. Walaupun dia anak walid, anak abunya, anak apa segala macam, tapi kalau kepalanya nggak berisi, nggak mau orang terima. Sedangkan kepalanya manusia. Jadi kita manusia ini tidak terlepas dari berhajat satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri kalau tidak ditemani oleh yang lain. Maka Tuhan mengadakan juga berpasang-pasangan. Ada istri, ada suami, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Itu juga dalam membentuk suatu negara. Adanya negara tentu ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, apanya negara? Ada rakyat juga harus ada yang memimpin rakyat ini. Kalau rakyat juga nggak ada yang memimpin, maka mereka juga kecil-kecil. Maka diangkatlah oleh presiden. Presiden juga nggak bisa jalan sendiri, mesti ada menteri yang membantu dia. Ya, menteri-menteri yang membantu presiden di daerah, ada gubernur, ada wali kota, dan lain sebagainya. Kita juga mengangkat organisasi juga tentu ada ketua, ada sekretaris, ada anggota, dan ini saya katakan juga Darussalam. Darussalam keluarnya Darussalam. Tentu ada yang mimpin Darussalam. Ada raisamnya. Kalau ada raisamnya itu ada raisnya tentu ada. Nah ini, pimpinan Darussalam ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya selalu katakan tidak bisa. Harus dibantu oleh para guru. Kalau nggak dibantu oleh para guru-guru, Raisam juga nggak bisa berdiri. Nggak saja ini. Nah guru-guru ini juga dibantu. Bawahnya pembantu guru-guru. Nah tentu ada pelajar. Kalau nggak ada pelajar, apa yang dikurus? Sama dengan yang kita suluk. Tentu ada mursyidnya, ada munafisnya, ada khalifahnya, ada jamaah suluknya. Kalau jamaah suluknya nggak ada, itu apa? Dengan suluk apa yang harus dipimpin?
kita membangun suatu rumah, tentu fondasinya yang kita kaji. Kuat enggak fondasinya? Baru di atas fondasi yang kuat inilah kita dirikan rumah. Rumah ini terdiri dari tiang, lantai, atap, dan lain sebagainya. Tidak bisa atap mengatakan mentang-mentang dia tinggi, dia lebih dari lantai, tidak. Bagaimana berdirinya atap kalau nggak ada tiang? Runtuh aja tiang satu, atapnya akan roboh, pasti. Itu juga seterusnya. Keluar Darussalam, ke dalam ada kabilah-kabilah. Ini kedua kabilah. Maka saya tadi gembira sekali mendengar bahwa kabilah ini sudah bernama kabilah Mumpung Syamsuddin. Tapi sebaiknya secara hierarki harus disahkan oleh pimpinan Darussalam. Tidak bisa sendiri-sendiri saja. Kabilah harus tunduk kepada pimpinan Darussalam. Pimpinan Darussalam juga tidak bisa berdiri kalau tidak ada kabilah. Ini jelas. Ini secara hierarki. Ini saya tidak diberitahu. Bukan saya tidak setuju, enggak. Tolonglah saya diberitahu. Bagaimana Bu kalau ini? Baru kita bertukar pikiran. Saya berikan. Jangan hanya main sendiri aja. Ini barangkali mentang-mentang alumni dia ini sudah jadi orang besar, tapi tidak mungkin melepaskan kabilah ini dari Darussalam. Apa saja akan dibikin oleh kabilah harus konsultasi itu dengan pimpinan Darussalam. Kalau sudah ada pengesahan dari pimpinan Darussalam barulah diumumkan. Ini hierarkinya, secara etiketnya begitu. Memang kita ada yang sudah yang tinggi selamatkan akhlak ini kita kesampingkan. Ini maaf saja, bukan saya ingin dihormati, tidak. Saya tidak dihormati. Tapi begini caranya, hendaknya kan betul jalan baik kedua kabilah. Baik ini kan ada. Buat apa lebih berpikir Darussalam nggak ada? Ini mohon perhatian betul sekali. Udah Permadi, Gure Nawi, Saya Jamandul, Gure Taufik, tengku yang tadi. Dan ini untuk yang akan datang. Sebab yang akan bertanggung jawab keluar dalam pimpinan Darussalam, bukan kabilah. Orang mau membantu kabilah karena ada pimpinan Darussalam. Kalau nggak ada pimpinan Darussalam, nggak ada artinya kabilah. Kalau nggak ada Darussalam, nggak ada artinya kabilah. Jangan sampai kabilah menganggap dia lebih dari fungsi, dan ini yang kami harapkan pada tentu-tentu sekalian. Mudah-mudahan yang akan datang ini menjadi suatu pikiran bagi kita. Tentu saya yakin ini orang sudah berpengalaman besar, sudah jadi orang besar, masih ada pikiran yang demikian. Apa sih salahnya ngomong sama Abu, gimana kalau ini Abu, bisa nggak? Saya mendukung sekali, tapi sayangnya tidak konsultasi. Oh magudo daunnya, boleh, daunnya. Barangkali juga yang lain juga berarti. Bagi-bagi Harus tegas. Setiap guru harus diabsen sekarang. Murid diabsen. Kita di kelas 7 diabsen semuanya. Kalau muridnya nggak pernah datang, kita coret aja. Kita lapor semua orang tuanya. Ini bagaimana anak kamu ini, anak saudara ini. Katanya di rumah dia ngaji. Dia bilang sama orang tua ngaji, tapi kenyataannya enggak. Guru-guru juga juga demikian. Kami mohon guru-guru secara sadarlah sedikit yang kewajiban. Kita harus tahu kewajiban apa, kewajiban guru-guru mengajar. Jangan sekali datang 4 hari indah. Pasti guru-guru tidak mematuhi peraturan ini. Saya bilangkan semuanya guru-guru, tapi ada guru-guru yang malas. Kita untuk tahun datang kita seleksi betul-betul guru-guru. Kita sudah praktekkan, jujur, sudah sekian lama datang, coret saja, kita suruh pulang.
Lebih baik Tengku menolong orang tua di rumah. Menolong orang tua wajib. Saudara pelajar yang tidak wajib lagi, pulanglah. Apakah mau berniaga, apakah mau bersawah. Nah, kita panggil orang tuanya. Gimana Bapak? Bapak yang menginginkan anak menolong Bapak atau anak yang ingin menolong Bapak? Kalau dia katakan Bapak yang ingin menolong anak, Bapak bawa saja anaknya pulang. Anak juga kalau ingin menolong Bapak, pulang sajalah. Karena ini penyakit menjalar, menular. Jadi insya Allah yang akan datang, kita buka-bukaan sekarang saja para guru-guru. Saya minta pada guru-guru, coba di absen guru-guru ini. Banyak yang bagus, tapi sedikit yang kurang bagus. Yang kurang bagus ini untuk apa ini? Ini jadi penyakit. Jangan pada yang lain, kita tegas-tegas saja. Yang akan datang, kalau tunggu-tunggu malas mengajar, silakan aja pulang. Kalau tunggu-tunggu malas belajar, silakan saja pulang. Lebih baik bantu orang tua di rumah. Untuk apa tunggu-tunggu sini? Tidur. Bangunnya jam 10 pagi. Malamnya nggak mau tidur, merokok, ngopi. Apa ini? Ini kan merusak Darussalam. Saya bilang sama Abi, saya bilang kita bukan perlu kuantitas, kualitasnya bagaimana? Ini yang kita perlukan. Tunggu-tunggu kalau memang mau belajar. Kalau setengah-setengah belajar, silakan pulang. Kami doakan. Tunggu-tunggu di rumah, dapat istri yang baik, mawaddah warahmah, dapat pekerjaan yang baik, apakah merental mobil, apakah berniaga, apakah bersawah, silakan. Nah nanti kalau tunggu-tunggu berniaga dapat untung besar, agak 10 juta, kasih abu agak 5.000, dosa banyak-banyak. Ini yang kami tegaskan Pak. Sekali lagi, cobalah guru-guru dengan sadar. Saya sudah banyak sekali ngomongnya guru-guru. Apalah artinya tunggu di sini kalau hanya namanya saja saya lihat kedayanya paginya malas, sholat, mengajarnya malas. Cuma sayangnya kalau guru mengajar semua putri rajin. Akhirnya hari. Nah kalau mengajar putri ada kuenya, ada airnya. Kalau mengajar anak-anak putra, jangankan kue, ajar aja nggak ada. Saya selalu bilangnya, tunggu. Nggak ada membalas jasa guru atas itu. Begitu dia mengeringkan suaranya untuk mengajar, air segelas saja nggak bisa. Ada ruangnya ada. Inilah yang sekali lagi saya katakan. Darussalam adalah di atas, Kabilah adalah di bawah Darussalam, di bawah tanggung jawab Darussalam. Kabilah adalah tanggung jawab Islam. Kami yang bertanggung jawab. Tapi mohon jangan seperti ini hendaknya. Berbuat tidak bermusyawarah dengan Islam. Apalah artinya? Hierarkinya kemana? Etiketnya di mana? Mudah-mudahan saya mohon maaf apa yang saya katakan ini betul-betul bersilang. Hendaknya kita hubungan baik saya katakan. Atap tidak ada artinya kalau nggak ada lantai, nggak ada tiang. Tiang juga nggak ada artinya kalau nggak ada atap. Dia akan kena hujan, kena panas, habis dia. Saling membutuhkan. Pimpinan adalah dituakan, ditinggikan seranting dalam padang, didahulukan selangkah. Tidak banyak dahulunya pimpinan, hanya selangkah saja. Tidak banyak tingginya pimpinan, hanya seranting sedikit saja. Tapi apapun kalau tidak ada pimpinan tidak akan selesai, tidak bisa. Bagaimanapun banyaknya rakyat Indonesia kalau nggak ada presidennya nggak mungkin. Bagaimanapun Darussalam ini kalau nggak ada yang memimpin juga nggak mungkin.
kita saling membutuhkan. Sebaik dia katakan, Rais yang butuh pada guru-guru. Kalau nggak ada guru-guru, saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau nggak dibantu oleh guru-guru dan ketua-ketua kabilah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi guru-guru juga kalau bilang harus sadar juga bahwa Darussalam ini ada pimpinannya, jangan ditinggalkan dan akan datang. Sekian saja barangkali yang saya dapatkan. Mohon maaf segala-galanya. Dan Allah ya kemajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.